Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di Nia Channel. Teman-teman, hari ini saya mau ngasih pengalaman buat teman-teman semuanya yang berada di Arab Saudi ya, yang saat ini seprofesinya lagi menjadi TKW Arab Saudi gitu. Nah, terutama saya ini kan TKW Arab Saudi. Nah, teman-teman harus lebih hati-hati, harus lebih teliti jika kita mau mengirim uang gitu ya. Apalagi teman-teman statusnya sebagai kaburan gitu. Nah, yang kaburan biasanya tidak punya rekening, tidak punya ATM gitu kan. Karena kalau mau bikin ATM dan rekening itu di Arab Saudi, teman-teman itu butuh data gitu, butuh data, nama dan pokoknya KTP, iqamah, data-data kalian itu butuh gitu ya, harus dimasukkan ke pembuatan pendaftaran ATM itu gitu. Nah, sedangkan kalian kan yang kaburan nggak punya iqamah, nggak punya nomor paspor, nggak punya pokoknya nggak punya serba nggak punya gitu. Nah, teman-teman, yang hilang uang 18 juta itu bukan saya ya, tapi keponakan saya yang kaburan di Jeddah gitu teman-teman. Nah, ceritanya ini ya, langsung aku mau ke ceritanya. Nah, aku juga kaget ya, dia setelah ketipu itu barulah dia menceritakan ke saya, dan barulah dia mengirimkan bukti-bukti WA-annya dia sama orang yang dia baru kenal gitu teman-teman. Saya kaget dan saya juga tidak bisa menolong gitu, karena saya kan di kota Dammam, saudara sepupu saya di kota Jeddah, dan juga dia kaburan, jadi susah untuk saya harus berbuat apa gitu. Nah, si orang itu juga yang baru dia kenal, si sopir itu juga dia kaburan juga mungkin, karena dia kerjanya tidak tetap gitu, tidak tetap satu rumah gitu. Jadi 1 bulan di sini dipanggil sama madam yang lain, kadang 1 bulan di sini kayak gitu. Nah, singkat ceritanya teman-teman, adik saya itu kerja gitu ya di satu majikan. Nah, kalau kaburan itu kan sebelum masuk kerja itu tawar menawar soal gaji ya. Misalnya 1 bulan minta 2.500, minta 3.000, itu kan ittifaq itu sama majikannya, sama yang mau dia kerja gitu, ittifaq 1 bulannya berapa. Nah, di situ adik saya, di situ saudara saya ittifaq lah sama madamnya, katanya ya udah gajinya sekian katanya gitu. Nah, setelah dia kerja, nah si madamnya tuh punya sopir gitu di rumah majikannya itu, di rumahnya. Nah, si supir itu dia nggak tahu bahwa si supir itu kaburan, atau si supir itu kerjanya nggak netap gitu, hanya sementara kayak gitu. Nah, pertamanya baik gitu, baik ini itu baik, pokoknya ke saudara saya itu, menganggap bukan pacar atau bukan ya, pokoknya menganggap seperti saudaranya sendiri, karena si sopir itu punya istri di Jedahnya gitu, punya istri, tapi istrinya mah nggak kerja gitu, istrinya mah kadang kerja bulanan katanya di orang lain gitu, kadang ada juga di kontrakannya di rumah katanya gitu. Itu teman-teman, bahkan saudara sepupu saya itu kenal sama istrinya, pernah dikenalin, dibawa ke sana katanya gitu. Nah, setelah adik saya kerja, untungnya majikannya agak baik, kerja dia selama 3 bulan di majikan itu, sampai saat ini bulan Ramadan gitu ya.
Nah ceritanya anaknya tuh ya yang namanya juga mau lebaran kan saudara saya itu anaknya itu 3 teman-teman ya, yang satu cowok lagi sekolah SMK gitu, nah yang 2-nya perempuan masih sekolah SD dua-duanya gitu. Nah anak 3 itu kan butuh modal yang banyak ya, apalagi masih anak-anak gitulah, pakaian buat lebaran, terus inilah itulah bondu kayak ikatan rambut kayak gitu-gitu tuh lagi marak. Anak perempuan mah kayak gitu-gitu tuh kan harus gitu ya. Nah ceritanya ponakan saya tuh kirim uang gitu, mau kirim uang sebesar 5.500 kalau nggak salah gitu ya, 5.500 atau 4.500 atau 4.400, pokoknya ada buktinya ya. Nah setelah itu Nadia itu kan dari dulu nah dulu kan dia waktu dari Sarika kan dibikinin ATM ya sama Sarika. Nah karena dia kabur jadi sudah diblokir itu ATM-nya, nggak bisa digunakan lagi gitu. Dan dia bertahun-tahun di Jeddah kalau kirim uang itu ya kenal sama orangnya kiranya baik, percaya, nitip kayak gitulah, dititip-titipin, pokoknya ada jasa penitipan uang kayak gitu, kayak toko Indo kayak gitu. Nah entah kenapa ponakan saya itu untuk ini Ramadan dia nggak bisa keluar dan dia nitiplah sama sopir majikannya itu. Nah dititiplah gitu. Nah setelah dititip si sopirnya tuh kaget, kok ini banyak banget mbak ngirimnya, katanya gitu. Ya itu kan buat anaknya, katanya minta maaf tolong kirimin sekarang, katanya gitu, karena buat lebaran keluarganya gitu. Ya si supir bilang iya oke, tapi tunggu dulu, sayanya lagi mau miswar katanya sama madam gitu, mau nganterin majikannya kemana gitu. Nah si uangnya itu ya udah cina sekarang saya mau habis nganterin madam, mau ngambil uangnya katanya gitu. Ya udah saya nunggu katanya di pintu. Nah ketemulah sama sopir itu, nah dititipin lah gitu. Nah setelah itu sampai sore sampai malam sopir itu tidak ada di rumah teman-teman, tidak ada di rumah majikannya gitu. Majikannya diteleponin sama majikannya juga nggak ada, malah nggak ada sama sekali, kayak diblokir nomornya gitu, nomornya dia itu kayak dicopot dari HP-nya gitu, jadi tidak digunakan lagi gitu. Nah terus ceritanya gitu, madamnya dia juga nelponan, kok dia kemana, kok nggak ada, kok gini. Terus majikannya bilang, ih dasar katanya sopir pinjaman biasanya kalau nggak nipu pembantu katanya ya nipunya majikan katanya gitu, kata madamnya gitu. Taunya teman-teman hilang kontak itu supir, nggak ada di rumahnya lagi, udah pergi sendiri gitu. Dan juga calling sama istrinya juga nomornya sama, jadi dua-duanya tuh kompak, dicopot nomor dari HP-nya kayaknya gitu, karena tidak bisa dihubungi sama sekali gitu. Dan dia tahu tempat istrinya di mana, kontrakannya di mana gitu kan. Nah dia sama madamnya itu nyamperin ke kontrakan sananya tuh nggak ada nama itu, nama si tetehnya itu nggak ada, nama suaminya itu nggak ada, udah keluar katanya dari malam, entah kemana dia pindah kontrakan kayak gitu teman-teman. Ya Robi, itu uang 18 juta sangat besar teman-teman. Saya aja pas dengar saya langsung gemeteran, saya langsung ya nangis ditahan gitu. Gimana ya, nangis tapi ada keselnya juga ke saudara saya itu, karena bandel teman-teman, susah diomongin gitu. Apa yang dia lakukan itu setelah kejadian apapun dia dulu mau kabur gak bilang-bilang, bilangnya sesudah kabur, saya sudah kabur, sudah di luar, sudah ngontrak bla 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 bla. Ya udah saya tidak itu ya, tidak mau tahu.
Nah sekarang juga dia kirim uang tidak cerita dulu ke saya mau kirim uang gini gini gini, taunya udah masalah gini barulah inbox ke saya, barulah nangis ke saya. Kayak gitu orangnya, susah banget gitu, susah banget diatur, susah banget dikasih tahu cara yang baik gitu. Nah misalnya dia mau kirim uang nitip ke saya, misalnya bisa aja saya mengirimkan uang ya dari sini, karena saya kan punya dibikinin ATM Saudi di sini sama majikan. Tapi kan dia uangnya dia mau transfer ke sayanya, dia nggak bisa transfer teman-teman. Masa mau pakai uang saya dulu? Kan nggak bisa, walaupun saudaraan ataupun temenan, yang namanya uang itu teman-teman sensitif gitu. Orang yang sudah pegang uang besar, udah teman-teman, kejahatan tuh timbul kayak gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati ya, jangan sampai kejadian kayak saudara saya ini. Dia sekarang males kerja, di majikannya nangis terus gitu. Majikannya alhamdulillah agak baik, jadi suruh istirahat gitu. Majikannya juga berjuang mencari orang itu gitu. Insya Allah katanya ketemu gitu. Diambil teman-teman 18 juta itu kalau di uang rupiahkan teman-teman, bayangin. Dan ini mau lebaran kehilangan uang 18 juta, bayangin teman-teman, nangis darah dia sekarang. Dan saya ini menceritakan, bukan saya nakut-nakuti ke teman-teman, tapi saya ngasih saran hati-hati gitu ya, buat kalian yang kaburan, yang masih stabil lah pikirannya, atau masih umur berapa kalian kabur di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu entah di dimanapun pokoknya garong dimanapun ya teman-teman, penipuan uang itu bukan orang Indonesia saja, orang Mesir, orang Pakistan, orang Bangladesh itu banyak sekali teman-teman ya. Apalagi kayak orang hitam-hitam, sangat berani banget itu, berani banget untuk mencelakai orang Indonesia itu gitu. Nah jadi segitu dulu ya teman-teman, ini buat teman-teman jadi pengalaman aja buat teman-teman. Pokoknya hati-hati aja. Bingung juga sih teman-teman, kaburan pastilah nggak punya ATM gitu. Nah jadi buat teman-teman yang kaburan, kalau teman-teman kebiasaan ngirim uangnya dari toko Indo, dari jasa pengiriman di toko Indo, di situ saja kirimnya, jangan ganti-ganti ketemu orang kalian langsung minta dikirimin uang, jangan. Walaupun kamu kena dekat pengiriman uang di toko Indo, di toko Indo saja gitu. Jadi biar ada masalah ada apa itu kan tinggal ke toko Indo teman-teman memproses kayak gitu. Nah kalau sama orang lain, orangnya kabur kayak gini gimana, susah juga ini ya. Kalau uangnya sekitar 3 juta 2 juta mah mungkin nggak apa-apa teman-teman. Ini 18 juta loh teman-teman, 18 juta. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.